dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga semangat terus, amin. Dan senang banget kita kembali menyapa teman milenial semuanya nih di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Yap, ada aku Nuka Azita di sini ya, dan pastinya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, Indonesia, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tadi seperti Ayu bilang semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, semangat. Karena kita berdua juga bakal semangat banget nemenin kalian berdua nih selama 1 jam ke depan untuk memberikan cerita, berita, informasi, tips deh ya. Pokoknya yang bermanfaat untuk kakak-kakak semua, milenial semua yang sedang menyaksikan kita gitu. bener banget dan mungkin ya tema kita kali ini udah agak ke-spill dari looks kita hari ini. Iya, Ya kan betul ya. banget. Aduh, ini aku selalu percaya bahwa perempuan Indonesia akan selalu makin cantik, kecantikannya itu naik beratus-ratus ribu kali lipat kalau misalkan memakai pakaian-pakaian khas dari Indonesia. Salah satunya adalah kain-kain kayak gini nih ya. Yap, kalau aku sih jujur bangga banget ya, apalagi ini kan menjadi salah satu ciri khas juga dari Indonesia. Yes. Indonesia tuh punya banyak banget beragam kain Nusantara. Salah satunya seperti corak-corak yang kita pakai hari ini gitu kan. Dan ini tuh apa ya, kayaknya ada proud tersendiri gitu, kayak kebanggaan tersendiri gitu. Aku kalau pakai ini gitu, walaupun bukan di hari Jumat gitu Iya, iya, di hari iya, biasa iya. aja, tapi kayak ya kenapa gue bangga kok dengan Indonesia. Setuju banget, Iya apalagi kan? kalau misalkan kita lihat nih ya ada acara-acara internasional, terus pakainya tuh baju-baju atau kain-kain khas dari Indonesia. Dan ini sesuai banget ya dengan tema kita kali ini, kita akan bahas mengenai ragam kain Nusantara. Kayak yang kita tahu guys, bahwa Indonesia kan negara kepulauan yang gak cuma dianugerahi bentangan alam yang indah dan memukau, tapi juga memiliki banyak banget kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satunya nih ya, ini yang kita pakai sekarang ya. Ini Aku bawa contoh beberapa. oh, ada contohnya. Gimana BTW gimana ini gimana? Kalau aku keliling Indonesia itu aku suka beli beberapa, memang sengaja beli kain. Koleksi ini bukan? Ini salah satu koleksinya. Koleksinya, apa Salah aja satu nih, Kak? koleksi. Ini aku beli di Makassar itu 2013. Oh, udah lumayan lama berarti nih. Di Makassar. Ini songket Pakainya ya, udah warnanya sudah sampai begini ya. Ini tadinya hitam pekat. Oh ya? Iya, Jadi karena agak ungu kelamaan. ya? Iya, memang harusnya aku salah sih. Nah, penyimpanannya itu kita nggak boleh sembarangan juga ya. Jadi terlalu oke, lama oke. di lemari dan jangan terlalu sering dicuci kalau kain kayak gini. Even kalian pakai pun kayak nyucinya tuh harus bener-bener jangan sering-sering gitu karena setahu warnanya aku- bisa merubah. Setahu aku nih kain-kain kayak gini tuh ada deterjen khususnya nih. Jadi nggak boleh pakai Iya, sembarangan. itu salahnya aku di awal-awal dulu kan. Aduh. Jadi ini dari aku beli di Makassar ini kalau nggak salah, iya 2013. 2013. Ini tuh songket ya jatuhnya ya? Ya bisa dibilang kain-kain tenun ya. Oke, tenun. Tapi ini kalau dilihat ya, lunturannya juga masih bagus loh. Jadi ungu-ungu iya, tua iya. gitu Sebenarnya ya. ini hitam harusnya. Ada yang hitam, ada yang masih hitam dikit ya di beberapa Jadi tempat. kayak Nevi sekarang ya. Iya, benar. Oke, ini Makassar. Aku nggak tahu, mungkin ada corak artinya yang aku nggak tahu. Tapi memang kalau ke setiap daerah, aku tuh selalu menyempatkan untuk beli ini atau kain-kain ikat kepala. Pokoknya berbau-bau etnik di sana gitu. Nah Ini yang dari Makassar. Makassar tadi ya. Kalau yang itu apa tuh Kak? Warnanya ini lebih dari cerah ya? Lombok. Oh, Nusa Lombok. Tenggara Barat. Desa Aku bilang Sade kalau bukan? di Lombok itu dulu aku pernah spill cerita ya. Kalau di NTB itu dia pasti ada bercorak bergambar. Oke. Nah, ini tuh kayak gambar patung-patung khas sana. Kalau bisa dibilang ini kan kayak corak, ada kalau bisa dilihat kayak ada gambar orang atau apanya gitu, nggak tahu. Terus ini kayak ada garpunya gitu nggak sih? Ini sebenarnya bukan garpu, tangan. Tombak. Oh, tangan. Tangan. Maafin ya, Ini tuh tangan. pengetahuan gue agak sedikit nih tentang perkainan ya. Dan biasanya corak NTB itu warnanya agak terang. Agak terang. Aku tuh beli 2 tapi ini aku bawa 1 yang dari NTB. Ini warna orange campur coklat. Dan yang satu lagi aku beli kayak warna turquoise gitu. oke. Karena memang identiknya kain sana tuh kayak terang-terang, cerah-cerah. Ini kamu belinya di Desa Sade bukan? Oh bukan, Bukan ya? ini bukan Oh, desa bukan. Sade. Desa Sade juga terkenal banget tuh Ya ya. karena dengan memang Lombok tenunnya. terkenal dengan desa Sade dan Yes. memang ada salah satu komplek kalau mau beli kain-kain gitu memang ada khusus komplek pasar atau kayak ruko-rukonya itu khusus sepanjang jalan itu jualnya
kain-kain hasil tenun seperti ini gitu. Oke. Ini yang kedua ya nih koleksinya Ibu Nuke ya, butik Nuke ya kan. Oh, kalau selanjutnya apa nih? Yang paling Ini genjreng bisa nih ya? dibilang agak mahal ya. Ini dari Kalimantan Timur. Mehong. Berapa Kak harganya Kak? Kalau Aduh, boleh jangan di-spill? dong, jangan spill di sini nggak enak. Spill dong. Ini benar-benar apa ya? Tuh corak Kalimantan tuh Bagus banget loh ini. Ini Oh. timbul gitu ya? ya timbul. Yang timbul. Warnanya juga colorful banget. Ini nggak pernah gue mau jahit karena sayang, mohon maaf. ampun, Sebenarnya festif ini banget buat sih ini sarung, bisa dibilang kain sarung. Ah. Tapi ininya benar-benar inian apa sebutannya ya? Tenun, bukan tenun tapi rajut. Dirajut pakai tangan Benang, gitu ya? benang. Iya, pakai benang. Makanya timbul kan. Iya, Ya, ini sebenarnya kain sarung, bisa harusnya dijahit kayak rok gitu panjang. Tapi aku nggak pernah mau, sayang. Tapi ini tuh sebenarnya bisa juga kamu pakai kalau misalnya atasnya kebaya terus kayak dililit-lilit Iya, gitu kalau juga itu nggak bisa masalah. kan? Kalau itu nggak masalah karena takut merusak motif. Ini 2000 berapa belinya? Ini 2018. Oh, oke, yang ini belum terlalu lama berarti ya. Bagus banget sih ini. 18. Warnanya bener-bener macem-macem, terus juga halus dan kelihatan emang Ini detailnya bagus. kalau Lombok tadi 2017 awal lah, liputan waktu itu di Lombok. Oh, kerja ya. Kerja ya, Bu. Makanya setiap kemana-mana pasti selalu beli, ada yang dibeli kain khas sana gitu. Karena sama Kalimantan juga identiknya pasti ada warna merah, kuning. Ini kayaknya udah modif ya, ada warna-warna orange, biru kayak gitu-gitu. Seru banget sih ini. Dan kalau mamah aku juga agak-agak mirip gitu sama kamu. Jadi emang suka ngoleksi kain-kain. Tapi biasanya mamah tuh lebih suka yang tenun. Itu sampai satu lemari ada di rumah, tapi nggak dipakai. Nggak Kayak pernah. sayang. Memang kayak buat Sayang koleksi gitu. aja. Jadi kayak punya apa ya? Oh ini dari daerah ini, dari provinsi ini. Jadi tahu. Tadinya mau bawa ulos, tapi aku lupa di lemari kok aku cari-cari nggak ada ulosku Kemana kemana. tuh ya? Karena kalau ulos itu ada berapa macam juga yuk. Ada yang warnanya hitam, ada yang cenderung warnanya marun, dan biasa kalau ulos itu tergantung kita perginya mau mana. Oke. Ke pesta kah atau ke pemakaman kah, itu beda-beda Iya, ternyata. Nah, terus aku juga pernah ke waktu itu tuh ke daerah Sumba ya, NTT. Wah, itu cantik banget Itu sumbernya. cantik banget. Terus aku juga dikasih satu koper isinya tuh kain-kain khas dari Sumba, dan dia juga ngasih tahu aku bahwa katanya ini dipakainya berdasarkan status ekonomi sosial juga. Ya, Jadi katanya kalau ada menengah strata. atas itu yang ini. Ya, kalau begitupun dengan ulos. Jadi Oke. itu bakal ketahuan, oh ini ulos untuk marga si A, si B, si C. Oh, yang harganya sekian. Itu bisa ketahuan katanya dari sini. Wow. Tuh kalau di Jakarta tuh sebenarnya udah jarang banget ya yang kayak gitu ya. Tapi di daerah tuh masih sering ditemukan. Ya, kalau Jakarta misalnya kan kayak lebih gitu. kayak ke kain Batik sih. corak, Iya, batik itu aja. ondel-ondel, Bukan, batik apa, kucing rebung. kebaya encim itu kan Iya. selalu ada khasnya, kainnya tuh motifnya sama. Ya, Gitu betul, kalau di Jakarta. betul. Kalau seru ini aku banget. nggak tahu, aku lupa juga beli daerah mana. Tapi- Corak apa kayak. Tapi aku tadi pas ngeliat ini agak mirip sebenarnya sama baju kamu. Ini kayaknya Kalimantan punya deh. Agak mirip tadi kayak Kalimantan. bajunya Nuke. Tapi aku lupa deh beli di mana, ya udah lagi. Pokoknya Wah. aku tuh penyuka barang-barang etnik gini. Jadi kalau ke setiap daerah pasti itu nggak mungkin nggak beli kain-kain atau nggak sekedar buat ikat kepala Iya. atau kalung-kalung etniknya gitu. Ini sedikit dari koleksi Nuke Butik ya. Ini Yang kita mau menambahkan tunjukin di boleh. sini. Yang mau menambahkan Kalau kirim-kirim juga buat aku juga boleh loh. Nggak mau kalah. ya makanya, nah itu tadi sedikit tentang kita spill ya kain Nusantara. Nah kita akan bahas lebih lanjutnya kira-kira di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial, hai kakak-kakak juga semua yang masih menyaksikan Hai Indonesia. Kita ngucapin terima kasih banyak loh. Tadi kan udah lihat beberapa koleksi kain-kain Nusantara, hanya spill sedikit lah. Itu tadi ada dari Kalimantan Timur, ada Lombok, NTB, dan juga ada Makassar, Sulawesi Selatan. Sebenarnya kalau Makassar ada juga kain tenunnya yang bahannya dari sutra. Wow. Kainnya sutra dan itu mahal. Dan itu juga kalau misalkan bahannya udah yang eksklusif mahal gitu. Itu Jadi kan dia ada bikinnya tipe, kalau satu-satu kayak gitu gini ya. kan tenun ya. Tenun kan, dan di Makassar itu ada juga yang kainnya tapi pakai benangnya benang sutra. Wow, dan itu Aduh juga lupa aku bawa tadi.
Dan harganya juga biasanya tuh Berbeda. melambung jauh ya, terbang Melambung tinggi. Harus rodi dulu, harus lembur dulu kita. Iya. Nah jadi itu tadi kan, kalau kira-kira di kepala kalian milenial sih kan, apa sih yang pertama kali terlintas gitu? Kalau kalian tuh dengar kain Nusantara. Nah, ini pasti kita akan kepikiran kain-kain yang terkenal terlambat dari Indonesia. Batik, songket, ulos, dan lain-lain. Kalau misalkan Tenun ya. tenun juga. Terus aku pernah sih Kak, ini sedikit cerita ini bahwa kalau misalkan waktu aku jalan-jalan ke NTT, ke Sumba itu, aku pernah nyoba ke desa tenun dan itu bikinnya emang sesusah itu. Iya. Dan kalau salah harus dibongkar ulang. Iya. Jadi untuk orang-orang yang clumsy seperti aku disarankan untuk jangan main-main dulu di sana ya, Iya. jangan macem-macem gitu. Betul. Makanya mungkin karena kain-kain itu akhirnya mahal harganya. Iya, Kadang orang nanya, ya elah kain doang kok mahal banget sih. Iya kalian nggak tahu effortnya mereka bikin tuh benar-benar masih pakai tangan. berapa guys. hari kayak gitu. Iya dan emang gampang itu nentuin motif seperti ini, nggak salah jalur benangnya harus berubah-berubah kayak gini. Iya. Itu aku lihat dulu kalau kamu di Sumba, Aku di Sumba waktu itu. aku lihat di Ambon. Kamu di Ambon susah juga kan pasti kan. Luar Nyoba biasa. juga nggak kamu? Iya, tek-tek. Iya kan, susah Ibu saya banget. nggak bisa daripada merusak ini Iya. kebagusan nanti kainnya hasilnya malah jadi jelek. harus di-bredel lagi gara-gara kita kan gak enak ya. Iya, betul banget gitu. Gimana terus lanjut? Nah jadi ya Kak ya, nggak cuma batik atau songket aja yang menjadi warisan budaya Indonesia. Nih ada beragam jenis kain lain dari beberapa daerah di Indonesia nih ternyata. Yang nggak kalah indah dari kain-kain tadi kita udah sebutin. Yap. Bahkan nih di beberapa daerah di antaranya tuh udah go internasional. Dan bangga banget kalau misalkan kita lihat ya ada batik-batik atau kain-kain khas Indonesia yang dipakai di konferensi tingkat dunia, ya kan? Iya. Dan saat ini tuh tercatat udah ada 33 kain Nusantara yang masuk di kategori warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi kita nggak mungkin bahas satu persatu ya, kita akan rangkumin aja nih beberapa jenis kain Nusantara yang paling banyak dikenal dan juga mendunia. Iya, betul. Dan yang pertama ini adalah songket. Ini khas dari Minangkabau. Jadi bagi suku Minang, songket itu jadi bagian yang udah nggak terpisahkan deh. Biasanya kalau kondangan tuh ya, dari suku-suku Minangkabau itu pasti pakai songket. Dan kain tradisional ini masih dikenakan untuk berbagai upacara adat. Baik dari upacara adat yang tingkat tinggi kayak upacara Batagak Pengulu atau pengangkatan pimpinan adat, sampai ke ragam prosesi dalam upacara pernikahan. Jadi kalau boleh cerita dikit nih ya tentang sejarah kain ini, konon katanya songket Minangkabau itu berasal dari kerajaan Sriwijaya. Terus kemudian makin berkembang melalui kerajaan Melayu sampai akhirnya masuk ke ranah Minang. Dan konon katanya songket itu tercipta sebagai alat ekspresi karena zaman dulu masyarakat Minang itu belum bisa nulis sehingga mereka ini mengekspresikan perasaannya ke dalam sehelai kain songket. Dan motif-motif dari songket itu juga hadir dalam wujud simbol-simbol alam. Beberapa diantaranya seperti bungo malur, kudo-kudo, kain balapak, gadang, pucuak, ranggo patai, pucuak Jawa, pucuak kelapa, dan masih banyak lagi diantaranya. Kalau disebutin di sini ya, ini kita 1 jam juga nggak cukup ya saking banyaknya kain-kain dan motif-motifnya. Tapi ada 2 motif yang paling terkenal nih, yaitu adalah motif kaluak paku dan juga pucuak rabuang. Iya, betul banget. Itu kalau tadi dari Minangkabau. Dari Minangkabau. Sekarang kita beralih lagi nih ke Sumatera Barat, khususnya di Palembang. Ini punya songket Palembang ya. Songket, Jadi selain Minangkabau, memang songket juga ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Empek-Empek Palembang. Yes. Bahkan pada tahun 2013 lalu songket Palembang resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, sebagai kain ini juga diwariskan secara turun-temurun dari keluarganya terdahulu ya guys. Jadi motif-motifnya pun juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang kalian wariskan nih jadinya. Nah, songket Palembang ini terdiri dari beberapa jenis seperti songket lepus, ada songket tabur, songket bunga, songket limar, songket tretes, dan juga ada songket rempak
gitu. Cantik-cantik banget sih ya emang Cantik-cantik songket-songketnya banget. nih. Betul. Dan yang nggak kalah cantik juga, ini juga terkenal sih ya. Motifnya ya. Motifnya terkenal banget yaitu lurik khas dari Betul. Yogyakarta. Ya. Jadi dari kota pempek kita beralih ke kota gudeg. Nah, Betul. ini ada kain lurik guys, dan kain yang ditenun dengan motif garis-garis vertikal ini itu cocok banget dan indah banget untuk berbagai macam pakaian. Kain asli tradisional Yogyakarta ini biasanya dibuat dari serat kapas dan juga serat kayu, terus juga dari serat sutra atau serat sintetis. Biasanya kain lurik ini dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Alat ini itu masih digerakkan oleh manusia, di mana pengrajin ini akan memintal serat dengan tangannya. Sebelum banyak digunakan untuk acara-acara non formal, kain lurik tuh dulunya biasa digunakan untuk upacara adat. Contohnya nih ya, acara mitoni dan juga acara labuhan. Kamu pasti punya deh lurik ya? Tapi lupa naruhnya di Oh mana. gitu, sebagai pengkoleksi kain-kain biasanya pasti punya lurik tuh. Iya nih. Oke, selanjutnya ada sasirangan ini dari Banjar. Kamu udah pernah ke Banjar? Belum pernah, kamu pasti pernah? Udah. Oh kan? Nah, jadi suku Banjar di Kalimantan Selatan ini memiliki kain adatnya sendiri yang mereka sebut dengan sasirangan. Nah, konon menurut sejarah, kain ini sudah ada sejak abad ke-12 dan sudah tua banget ya guys ya. Oke. Sama seperti kain tradisional Indonesia lainnya, kain sasirangan ini juga memiliki teknik serta motif yang khas nih. Mulai dari motif kain ini dibuat dengan teknik jelujur atau garis vertikal yang memanjang dari atas ke bawah. Ada juga 3 jenis motif utama yang dikenal masyarakat dalam membuat kain sasirangan, antara lain motif lajur, ada motif ceplok, dan juga ada motif variasi. Wah, selanjutnya nih yang tadi aku bawa. Oh, coba yang mana kira-kira Tenun Melia? Lombok. Tenun Lombok. Ada tenun Lombok. Aduh, Bener-bener. terkenal banget ya tenun Lombok ini Ya, ya. NTB juga punya khasnya masing-masing. Betul. Jadi kalau ngomongin soal kain tradisional Indonesia, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak menyebutkan kain tenun Lombok yang memang populer banget itu ya Yu. Jadi saking populernya ini, kain ini banyak dicari serta dikagumi oleh para kolektor dan wisatawan dari penjuru dunia malah guys. Dan kain yang proses pembuatannya bisa sampai puluhan hari. Yes. Ini memang sangat istimewa dan tentunya memiliki nilai estetik yang sungguh memikat ya. Dan keindahan dari kain tenun Lombok ini juga nggak luput dari hasil kerja keras dan keuletan para perempuan yang menenun dengan cara yang masih tradisional. Yap. Serta penggunaan kapas dan pewarna yang masih alami. Makanya dia agak cepat luntur kalau kita cucinya nggak kurang benar gitu. Iya, biasanya itu kalau misalkan kain-kain khas dari daerah-daerah, songket atau mungkin tenun itu deterjennya itu yang nggak mengandung bahan kimia ya Iya. kan, biar warnanya tetap terjaga. Ya, betul. Selanjutnya ini dari Pulau Dewata, ada yang namanya kain endek. Nah, bener kan endek ya bacanya Endek. ya. Nah, ini kalian pasti tahu dong dengan kain tradisional yang sudah mendunia ini. Dan kain tenun yang berasal dari Bali ini sempat ramai banget loh diperbincangkan karena keindahan dari Pulau Dewata ini tuh masuk koleksi Spring Summer 2021 Rumah Mode Dunia Dior. Wih, keren banget. Dan konon nama endek adalah memiliki sejarah yang panjang milenial. Jadi namanya itu yaitu endek berasal dari kata ngendek yang berarti diam atau tetap dan tidak berubah warnanya. Jadi ketika proses pembuatannya, benang yang diikat dan dicelupkan pada pewarna, benang tersebut ini warnanya tuh gak akan berubah. Jadi sama dengan wastra Nusantara lainnya, kain tenun endek ini juga punya motif yang beragam banget. Mulai dari motif patra dan encak saji, dan kedua motif tersebut ini bersifat sakral dan hanya digunakan pada saat upacara keagamaan aja. Sedangkan motif kain endek lainnya seperti flora, fauna, tokoh pewayangan, dan motif geometris ini bisa banget kalau dikenakan untuk kegiatan sosial atau menjalani kehidupan sehari-hari juga bisa. Tuh, jadi biar nggak salah kostum harus dipahami dulu ya arti-arti dari kain endek itu. Oke, selanjutnya kita ke ini ciri khasnya Kalimantan. Aduh, Kalimantan Tenun ya. Dayak. Oke. Kain tenun Dayak ini bisa dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat.
Kain ini juga disebut-sebut sebagai salah satu pakaian mewah yang bisa digunakan pada upacara-upacara kebesaran ya. Dan biasanya para penenun dari suku Dayak Iban ini sering banget menggunakan pola asimetris pada kain kebat. Nah, selain itu mereka juga sering menggunakan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Nah, untuk harga kain memang ini biasanya bervariasi nih. Mulai ada yang masih terjangkau ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah pun ada ya. Dan yang perlu dicatat, kualitas kain serta kerumitan motifnya ini loh yang sangat menentukan harga dari kain kebat itu sendiri. Nah, selain kain kebat, suku Dayak Iban juga memiliki beberapa kain tenun khas lainnya, seperti kain tenun sidan, dan kain ini ternyata memiliki warna dasar yang terang dan juga cerah. Kain lain yang juga berasal dari salah satu suku Dayak adalah kain sungket. Pakai U ya, sungket. Jadi kain ini memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas. Wah, keren banget ya. Kayak kamu pakai kayak garis-garis. Oke ya, nih kelihatan ya. Soalnya aku nih garis-garisnya gede-gede. Garis-garis gitu kan, jadi ciri khasnya itu. Ciri khasnya memang banyak banget. Duh, kayaknya tuh kita kalau ngomongin masalah kain Gak ada habisnya. Gak ada habisnya, bingung juga. Tapi kamu kalau disuruh pilih, lebih suka kain yang agak gelap atau yang terang? Aku tergantung corak. Tergantung coraknya ya? Harus lihat corak dulu. Oke, bukan Jadi warnanya gitu. berarti. Enggak. Karena kalau Oke. memang kayak tadi kebetulan warnanya kuning, tapi memang ada corak. Susah nyari corak yang bergambar seperti itu. Karena biasanya kan begini atau garis-garis aja kayak gitu kan. Sekalinya dapet, gue nggak mandang deh tuh warna orange kayak apa. Langsung ambil daripada nyesel kepikiran nggak bisa tidur ya. Mau balik lagi kan nggak gampang ya guys. Makanya jauh soalnya. Jadi ya kalau ke daerah-daerah gitu yuk kita memang aku lihat satu-satu dulu mana yang kira-kira bagus. Jadi nggak pandang warna gelap atau cerahnya ya. cerah. Oke, Ya oke. walaupun kadang-kadang kan oh iya Kalimantan khasnya pokoknya ada warna merah, hitam, kuning tuh udah pasti ada kalau Kalimantan. Iya sih, soalnya menurut aku ya kalau beli oleh-olehnya itu adalah kain kan kayak nggak habis gitu ya. Sementara kalau cuma makanan ya paling bertahan berapa hari doang Bahkan sih, kadang mamaku ya tuh suka kan? ngomel, kamu tuh pulang dari daerah beli makanan kasana kayak duitnya habis buat kain doang. Ya gimana makanan yang kita temuin kemplang Itu lagi, keripik itu lagi Atau gitu. beli di online juga bisa Maksudnya kayak gini, sekarang. ya Allah mah makanan kasana kalau dibawa ke sini udah keburu basi, maksudnya kayak yang dimasak nggak kuat lama. Iya. Terus kok iya itu makanan cemilan-cemilan, iya cemilannya sama aja di sini ada Atau gitu. beliin deh nanti di online bisa kok Nggak gitu kayak ya orang kan. nggak percaya masuk sih gitu. Ternyata oleh-olehnya juga beda ya kan. Aduh, emang deh seru banget kita ngomongin kain Nusantara ya guys ya. Tapi kita tahan dulu nih perbincangan kita, nanti di segmen selanjutnya masih banyak banget informasi yang seru-seru Yap. tentang kain lagi ya. Nanti masih ada 3 kain lagi yang belum kita kasih tahu ke kalian. Kira-kira ada apa aja nih ya? Pastiin kalian tetap sama kita terus, pastinya cuma di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial, hai kakak-kakak, kita balik lagi ya. Ya Ini dong. sekarang udah di segmen 3 dan tapi kita masih mau bahas soal kain-kain Nusantara. Kalau tadi kan Ayu udah spill, kita masih punya beberapa kain ciri khas dari Indonesia yang belum kita kasih tahu ke kalian gitu. Bener banget, mungkin aku mulai kali ya. Iya, Ini boleh. salah satu daerah yang terkenal sama gajahnya. Waduh, apalagi kalau bukan Lampung. Jadi di Lampung ini ada kain khas yang namanya adalah tapis. Ditapis dulu gitu. Tapis dulu Waduh, guys. salah. Ini adalah salah satu kain khas dari Lampung yang bagus juga nih kalau jadi oleh-oleh. Betul, Dan ini identik dengan warnanya tuh yang gemerlap, kerlap, Gold. kerlip Dia gitu ya. banyaknya gold gitu. coraknya. Khususnya emas nih, gold bener kata Nuka tadi. Dan sama halnya dengan kain tapis, kain tradisional yang menjadi produksi dari tekstil unggulan Provinsi Lampung ini memiliki motif khusus dari benang emas atau perak. Bahan dasar dari kain ini adalah benang kapas yang ditenun secara tradisional. Dan kain ini itu biasanya digunakan kaum perempuan sebagai penutup tubuh di bagian bawah, dari pinggang hingga mata kaki.
Dan motif-motif dari kain tapis ini juga sama dengan kain tradisional yang lainnya. Dan ini tuh biasa temanya mengangkat tentang alam, terutama flora dan fauna. Tapi ada juga nih kain tertentu yang mengangkat kehidupan rumah tangga seperti pada kain tapis cucuk andak. Selain itu ada juga perbedaan antara motif kain yang dipengaruhi dari asal daerahnya. Contohnya nih ya, kayak ada tapis pepadun, tapis peminggir, tapis liwa, dan juga tapis abung. Tapi untuk motif pada tapis peminggir atau pesisir itu biasanya lebih dominan mengangkat flora. Sementara kalau motif tapis pepadun ini pedalaman ya, cenderung sederhana dan juga lebih kaku. Dan proses pembuatan kain tapis tradisional terbilang rumit dan harus dikerjakan secara manual. Sehingga pengerjaannya ini bisa memakan waktu tuh nggak sebentar, bisa sampai berminggu-minggu. Dan hal ini membuat kain tapis memiliki harga yang relatif mahal. Ya iyalah, masa ngerjain udah lama banget harganya murah sih. Itu dia, makanya kadang-kadang tuh salah paham ya. Kenapa sih kain-kain daerah tuh tradisional mahal-mahal banget? Mereka lupa pembuatannya itu masih manual, bukan mesin. Kita tuh bukan cuma ngebeli kain doang, tapi kita ngebeli budaya juga, membeli nilai jasa juga, jasanya juga, penenunnya, pengrajinnya. Betul. Oke, kalau tadi kita udah ke Sumatera, kita udah ke Palembang, udah kemana-mana. Sekarang kita balik dulu ke Jawa. Yes. Di Jawa nih punya kain jumputan namanya ya Yap. kan. Kalau kain jenis ini memang beberapa tahun lalu sempat hits secara singkat. Jumputan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti memungut atau mengambil dengan ujung jari tangan. Nah, seperti kain pada umumnya, pengerjaan batik ini terbilang tidak mudah karena memang melibatkan, maksudnya nggak begitu susah mungkin kayak Dicanting ini gitu kayak ya mungkin kayak tenun kain-kain tadi itu yang buatnya masih harus tangan. Karena ini hanya nanti ada bahan kosong, bahan putih biasanya, dan itu mereka pakai canting dan lilin buat batiknya itu kan biasanya. Atau mungkin justru mudahnya karena nggak melibatkan canting dan lilin, jadi nggak pakai gitu ya, dicelup bukan sih? Ada juga yang kayak gitu, sekarang kan ada mesin ya. Oke. Banyaknya, makanya kita nih harus pintar-pintar memilih kalau jumputan. Nih yang asli apa yang mesin nih, cetak. Beda-beda ya karena ya. Karena Oke. kalau kita pintar kita bisa cium dari baunya. Kalau yang bau pakai lilin itu masih berasa bau-bau kayak bakaran lilinnya gitu ya. Tapi kalau yang mesin nggak ada baunya biasanya. Bau pewarna. Oh, baunya bau warna, oke. Sebuah Itu bisa dibedakan. ilmu. Aku baru tahu tuh barusan. Ya, jadi nggak hanya di Jawa aja, teknik jumputan ini juga sangat populer di berbagai daerah Indonesia seperti Palembang juga ada, Kalimantan pun ada, Kalimantan Selatan ya. Terus sampai ke Bali pun sebenarnya ada kain jumputan ini, tapi mungkin asal muasal awalnya dari Jawa ya. Selain biasanya untuk dipakai atasannya kebaya, ini bawahannya kain jumputan nih. Itu sebenarnya sekarang udah punya banyak versi fashionable banget, seperti ada outerwear dan celana harim kita suka pakai. Terus kalau kamu punya kadang-kadang buat jadi atasan juga bisa. Iya. Dia kan kemeja bahkan. Yes, bener. Gitu. Aku punya loh jumputan buat kebaya gitu, dan emang masih sering aku pakai buat kondangan. Iya kan? Waktu zaman-zaman masih kondangan offline ya. Iya, Karena bagus. betul. Pasti kita udah banyak koleksi batik-batik dress gitu kan. Pas pandemi kesimpen semua di lemari. Udah jarang kemarin kan Iya. nggak kemana-mana. Betul. Nah, ini dari Jawa kita nyebrang lagi, kita ke Kalimantan Timur. Kalimantan ini emang kaya banget ya sama parah. kain-kainnya ya. Favorit sekali. Favorit banget nih emang nih. Nah, ini kita akan bahas satu kain yang namanya adalah tenun ulap doyo. Jadi kain tenun ulap doyo ini memiliki semacam identitas bagi suku Dayak Benuak yang mendiami sebagian wilayah Kalimantan Timur. Ulap doyo sendiri merupakan jenis tenun ikat berbahan serat daun doyo, dan daun ini berasal dari tanaman sejenis pandan yang berserat kuat dan tumbuh liar di pedalaman Kalimantan. Supaya bisa dipakai sebagai bahan baku tenun, daun ini tuh harus dikeringkan dan disayat mengikuti arah serat daun hingga menjadi serat yang halus. Serat-serat ini kemudian dijalin dan dilinting hingga membentuk benang yang teksturnya ini kasar.
Dan benang dari daun doyo kemudian diberi warna menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Proses pembuatan tenun ulap doyo diwariskan secara turun-temurun tanpa melalui proses latihan. Wow, keren banget nih. Dan tenun ulap doyo ini juga udah ada sejak berabad-abad silam, bahkan diduga usianya hampir sama dengan usia keberadaan kerajaan Hindu Kutai. Ya. Untuk motif dalam kain ulap doyo terinspirasi dari flora dan fauna yang ada di tepian Sungai Mahakam atau tema peperangan antara manusia dengan naga. Dan motif yang terdapat pada kain pun menjadi identitas dari si pemakai. Motif-motifnya tuh ya contohnya kayak motif wayang ngelukung dan ada juga motif jaun muku. Dari sini kita udah tahu ya guys, ternyata Indonesia ini memiliki kain tradisional yang gak kalah unik dan mendunia selain batik pastinya. Kita juga sebagai warga Indonesia harus dong melestarikan dan bangga sama kain tradisional ini supaya tetap terjaga dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa upaya ini bisa kita lakukan dalam melestarikan kain. Contohnya kayak membeli. Udah dibeli jangan dipakai, jangan ditaruh gitu aja di lemari, harus dipakai dan dikenal lebih dalam terhadap produk kain Nusantara. Yap, betul banget tadi apa kata Ayu, kita harus bangga dengan produk-produk kain Harus. khas Nusantara yang nggak dimiliki loh guys sama semua yang ada di seluruh dunia. Belum tentu kan? Belum tentu. Belum dan tentu loh di seluruh dunia negara-negara tetangga punya kain khas negaranya tuh banyak banget dan beragam. Ya Ya kita kan? juga harus bangga banget Bener sama banget. kain-kain khas Indonesia. Yap, itu tadi kita udah bahas banyak banget soal kain tradisional dan selanjutnya nih kita juga akan memberikan tips buat kamu di rumah yang punya kain tradisional tapi masih bingung cara yang tepat untuk merawat kain tradisional. Nah, yang pertama kalau untuk kalian cuci kain tradisional ini secara terpisah ya dari pakaian lain, jangan disatukan karena ini memang akan terbuat dari biasanya kan dari pewarna alami Ya. ya kan. Kalau kain-kain tradisional jadi yang tadi aku bilang lebih mudah luntur benar. gitu. Nah, maka dari itu cuci secara terpisah menggunakan tangan aja guys. Aku juga gitu. Ini cuma pasang direndam deterjen, kupluk-kupluk udah. Nggak pakai mesin cuci Jangan, ya? Nggak boleh ya? Oh jangan, rusak Oke, itu nanti oke, kainnya. oke. Mesin cuci sikat itu nggak boleh. Jadi kalau bisa cuma di ini Celup-celup aja. aja. Iya gitu. Itu pun jangan terlalu lama. Nanti takutnya terlalu banyak lunturnya. Kalau diperes gitu. segitu boleh nggak? Jangan, juga, langsung jangan. aja Langsung berarti. aja, Oke, gitu. oke. Ya, terus selanjutnya pilih deterjen dengan formula yang lembut tadi benar kata Ayu yang gak ada bahan kimianya. Karena memang sabun cuci dengan bahan kimia yang terlalu keras ini dapat berisiko merusak tekstur kain. Sebagai alternatif kamu bisa memilih sampo bayi aja. Oke. Iya, dan hindari menyikat kain tradisional. Ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan umur kain. Wah, ini selain itu ya Kak ya, selain untuk merawatnya kan tadi nyucinya tuh. Nah, ini juga harus menghindari menjemur kain tradisional di bawah paparan sinar Betul, matahari betul. langsung. Jadi di tempat yang adem-adem aja gitu ya. Kalau aku di rumah aja dikipas-kipasin angin. Oh, jadi jangan Bener-bener sampai gak kena matahari. jangan sampai kena sinar matahari yang terlalu Iya. kuat banget gitu ya. Dan hal ini tuh dapat membuat warna kain jadi cepat pudar dan menghilangkan warna asli dari kain tradisional. Cukup dikeringin aja di tempat yang sejuk dan juga bener kata Nuka tadi diangin-anginin aja. Iya, aku di dalam rumah biasanya kalau ini kayak gini nih habis dipakai kita cuci, udah di rumah dipakai gantungan depan kipas angin aja. Biar cepat kering ya. Jadi nggak kena matahari, Oh, keringnya oke, bukan oke, kering oke, matahari. oke, Nanti oke. warnanya dia bisa lama-lama pudar. Oh wow, ternyata sebenarnya perawatannya khusus juga nih ya untuk kain-kain Nusantara Iya, ini ya. susah-susah gampang sebenarnya. Gitu. Dan selanjutnya ini diusahakan untuk lebih berhati-hati saat menyetrika kain tradisional. Suhu yang terlalu panas dapat merusak warna dan kualitas dari kain tradisional. Bahannya yang tipis juga biasanya itu lebih mudah terbakar. Maka dari itu sebaiknya dilapisi dengan kain tambahan sebelum disetrika. Jadi emang nggak boleh langsung ya, nanti malah rusak kan. Apalagi sayang kayak banget. yang bahan-bahannya dari kain sutra itu mendingan gak usah ditriska. Oh, Karena gitu kan ya? dia udah lentur dengan sendirinya. Oke, jadi cuma cuci aja, Iya, keringin habis kain-kain itu yang udah. tadi itu juga aku nggak pernah aku triska. Oh gitu, tapi jadi dia emang udah langsung lurus gitu ya, emang Iya bawaannya kan kayak teksturnya gitu ya? agak-agak dia nggak halus kan, gitu nggak halus sutra kan. Tapi nggak aku triska, Oke, langsung oke. lipat aja. Oh itu Gitu. tips dan trik lagi tuh dari Nuka Dan ya. ini simpen dengan cara digantung. Ya sama kayak kebaya.
Kalau kebaya malah harus dilipat, nggak boleh digantung. Betul, kalau nggak nanti jadi turun kan Iya, ya kebayanya. jadi lebar gitu Iya, kan. jadi nggak fit lagi. Iya, nah lipatan pada kain tradisional ini akan lebih mudah membekas biasanya. Jadi kalau digesekkan dengan pakaian lain juga beresiko merusak kualitas kain tradisional gitu ya guys ya. Jadi kalau kain lebih baik dilipat. Oke, kalau Digantung. digantung, tapi kalau kebaya justru Dilipat. malah lebih bagusnya tuh dilipat-lipat ya. Iya. Jadi emang susah-susah gampang nih kalau misalkan untuk merawat dan juga menjaga kain tradisional. Kan tadi kita juga udah bahas tentang kain ya, di antara semua kain itu ya kira-kira kamu tuh paling suka kain apa sih sebenarnya? Apa ya? Sebenarnya Suka semua ya? suka semua Suka kayaknya nih. semua ya? Karena aku cinta produk Indonesia. Iya dong. Aku harus suka cinta. yang etnik-etnik dan bersyukur banget maksudnya kita jadi orang Indonesia gitu ya bisa menemukan aku bilang ya motif-motif cantik gitu karena di seluruh daerah Indonesia punya ciri khasnya masing-masing, Betul, beda-beda betul. gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi ya, preferensi aku pribadi, aku tuh suka yang motifnya tuh yang alam-alam gitu, flora, fauna gitu-gitu. Entah kenapa, karena kayak menurut aku jadi makin Indonesia aja, karena kan kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, ya kan. Jadi kalau misalnya itu nempel di badan aku kayak makin powerful aja sih gitu, powerful ya. Kayaknya bangga aja gitu ya dong. kita menggunakan motif Indonesia gitu. Mudah-mudahan kalian juga anak-anak Indonesia, milenial Indonesia semua harus bangga dong. Harus dong bangga, Iya. karena kalau bukan kita yang ngelestariin, siapa lagi? Bener ya kan? Ya udah kalau kayak gitu kita akan bahas hal-hal lainnya, tapi di segmen berikutnya ya yuk ya. Yes. Kalau tadi kan kita udah bahas soal kain, nanti di segmen berikutnya kita mau bahas tentang apa kira-kira dan kemana-mana makanya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial, hai kakak-kakak semua yang masih menyaksikan Hai Indonesia. Makasih banyak loh ya, thank you banget. Karena kita juga di sini berdua, Nuka sama Ayu masih semangat untuk nemenin kalian semua. Kalau tadi segmen 1, 2, 3 kita udah bahas tuntas soal kain Nusantara. Nah kalau di segmen 4 ini biasanya kita berita-berita umum kita akan kasih ke kalian. Iya bener banget, tapi yang pastinya meskipun umum tapi ini nggak kalah penting ya Kak. Iya dong. Karena kalau kita lihat nih di beberapa negara ini varian baru virus COVID-19 yaitu Omicron udah mulai menyebar, udah mulai terjadi gelombang baru. Semoga di Indonesia nggak kayak gitu ya. Dan untuk mencegah penyebaran Omicron, WNA dari 14 negara ini tuh dilarang masuk ke Republik Indonesia. Kira-kira mana aja tuh ya kan? Harus tegas dong kayak gini. Dan ingat yang pulang dari luar negeri harus karantina. Jangan kabur dari karantina Nggak ya boleh. Besti. Iya nggak boleh ya Besti. Gak boleh ya Besti, kita semua berhak bahagia dan sehat Besti. Aduh, bahagia-bahagia tapi kabur kan jangan lah. Jangan Masa lah. bahagianya kabur sih, Jangan yang lain mentang-mentang punya aja. banyak duit terus nyogok. Jangan mentang-mentang sekali Insta story puluhan juta ads. Besti ya. Oke, sekarang nih kabar hari ini ya datangnya pasti dari Indonesia dan kita Yes. lupakan itu karena kita semua berhak bahagia. Mudah-mudahan gak ada lagi yang nyogok-nyogok untuk lolos karantina. No. Gak boleh bandel mentang-mentang kaya. Ya. Yap, Indonesia ini ternyata sudah melarang masuk warga negara asing atau WNA yang datang dari 14 negara terkait virus corona varian Omicron. Hal ini dilakukan demi mencegah semakin meluasnya penularan varian baru ya. Dan aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemik coronavirus di tahun 2019. Kemarin kan kita udah kaget banget dunia ya, semua nerima virus COVID-19 apalagi ini. Betul banget. Nah, Ada berapa lagi tadi 14 negara? ada 14, banyak juga ya 14 negara ya. Nah, dan negara-negara yang dimaksud ini itu adalah Afrika Selatan. Ini pertama kali ditemukannya ya Iya, Omicron awalnya ini. dari dia nih. Yes, terus ada di Botswana, Norwegia, Perancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini maksudnya, dan juga Lesotho, Inggris, dan juga Denmark. Itu dicatat ya milenial ya. Banyak Ada dari 14 Afrika ya. negara. Ya. Oh sayang banget ya, Perancis, Inggris Inggris juga nggak boleh bisa, nggak masuk. bisa. Berarti Indonesia juga kita nggak boleh kesana ya? Iya, karena emang di sana tuh lagi tinggi banget ke varian kasus Omicron ini. Yap.
Ya, dan dalam surat edaran tersebut disebutkan kalau Indonesia menutup sementara, maksudnya WNA dari 14 negara yang tadi udah Ayu sebut, ataupun WNA yang sempat transit di negara tersebut. Nah, itu jangan main-main ya. Aturan ini juga berlaku bagi mereka yang pernah tinggal dan atau mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari. Jadi aturan tersebut mulai diberlakukan sejak 7 Januari kemarin, ya. Dan kehadiran surat edaran nomor 1 tahun 2022 ini juga menggantikan surat edaran nomor 26 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Benar. Jadi kalau misalkan kita pengen jalan-jalan dulu, itu ditahan dulu ya milenial ke luar negeri karena karantina 10 hari, keluarnya bisa sampai 20 juta. Sekarang 10 sampai 14 hari lagi berlakunya. Betul, 10 sampai 14 hari lagi tergantung sama negara mana yang udah kita kunjungi. Tapi semoga peraturan ini diberlakukan untuk semua kalangan ya. Harus dong, harus Jangan dong. buat kalangan masyarakat umum. Menteri juga boleh dong. Iya. Pakai peraturan ini. Sekarang udah diatur juga jadi semuanya pejabat juga udah nggak boleh karantina mandiri. Ya jadi kalau kemarin kan masih boleh. Alasannya anggota DPR, pejabat, jadi nggak apa-apa nggak karantina di Wisma Atlet apa di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kan si COVID-19 nggak kenal ini ya, nggak kenal jabatan ya. Nggak kenal jabatan ya siapa aja bisa kena. Iya makanya kan pejabat-pejabat tinggi aja masih banyak yang kena. Yes, kenapa? Kayaknya COVID nggak istimewa kayak gitu Nah, deh ya. Untuk rakyat jelata kayak kita ya. Iya, jangan mentang-mentang kita Aduh. rakyat biasa terus diperlakukannya semena-mena ya. Janganlah diperas-peras, kita juga uangnya terbatas, nggak punya ya. Nyari cuan susah Pak, COVID-19. Sulit. Nah, next ini kita akan bahas gimana sih bahayanya pakai masker berulang-ulang tanpa ganti ya Kak ya. Nah ini banyak yang males nih ganti masker, alasannya bawa banyak-banyak sayang, buang-buang jadi limbah katanya. Iya, padahal mah sebenarnya ganti aja, simpannya juga yang benar gitu, nanti buangnya yang benar. Iya betul. Gimana nih? Dan saat ini tuh penggunaan masker udah jadi makanan sehari-hari atau habit dari masyarakat. Dan kalau pakai masker nih ya, kamu tuh biasanya sehari cuman satu doang apa ganti-ganti? Enggak dong, aku selalu bawa banyak di tas. Aku juga. Aku di mobil tuh bawa satu box, Iya. ya kan? Di mobil lain, di tas lain gitu. Jadi ya biar nggak kelupaan aja gitu, makanya selalu ready. Yes. Aduh di tas lupa, tenang di mobil masih ada gitu. Jadi memang sengaja sih naruh di setiap tempat. Atau kalau hilang atau kayak kena kotoran itu bisa langsung siap sedia sigap gitu, gantilah langsung lah gitu ya. Betul gitu. Dan masker ini tuh emang terbukti banget efektif untuk menghambat penyebaran dan penularan virus dari satu orang ke orang lainnya. Tapi menggunakan masker itu nggak boleh sembarangan ya guys. Jadi menurut penelitian dari University of Massachusetts dari Lowell dan California Baptist University, menggunakan masker bekas atau sudah dipakai bisa lebih berbahaya ketimbang Anda tuh nggak pakai masker dalam menangkal penularan virus COVID-19. Dalam penelitian dipublikasikan oleh jurnal Psyches of Fluids ini disebutkan bahwa masker bedah dengan 3 lapisan baru memiliki efektivitas 65% aja menyaring partikel udara. Tapi efektivitasnya itu bakal turun jadi 25% setelah digunakan. So, ini para peneliti tersebut menjelaskan bahwa masker bekas juga tidak dapat menyaring tetesan liur ukuran terkecil atau droplet. Dalam kasus pandemi, hal itu membuat Anda menjadi rentan menghirup dari virus COVID-19. Wah serem ya. Dan dikatakan juga nih ternyata ya millennials, dalam penelitian ini para peneliti menggunakan model komputer dari seorang yang menggunakan masker bedah 3 lapis untuk melacak bagaimana penutup wajah ini mempengaruhi aliran udara dan bagaimana sih partikel melewatinya. Nah mereka juga meneliti bagaimana tetesan kecil menempel di wajah, di saluran nafas, dan di mana mereka mendarat di hidung, bisa di faring atau di paru-paru dalam juga bisa. Wow, serem banget. Ternyata mau tahu hasilnya diketahui bahwa masker bekas mengurangi tingkat efektivitas dan membuat seseorang lebih rentan menghirup aerosol ke dalam hidung, tempat virus COVID-19 suka bersembunyi. Wow. Jadi dalam studi ini ya ditemukan juga efektivitas pelindung dari masker untuk saluran pernapasan dari hidung ini menurun pada laju aliran inhalasi yang lebih rendah. Itu
menurut penelitian tadi ya gitu. Dan lipatan dari masker juga secara signifikan mempengaruhi pola aliran udara dan efektivitasnya berubah ketika berkali-kali kita gunakan. Bahkan lipatannya aja tuh efektivitasnya bisa turun ya? Iya. Wow, nah Ini bahaya banget sih, maksudnya jangan main-main lah ya. Nggak ada salahnya keluar uang kita lebih untuk membeli masker. iya dong. Daripada kita terkena virus nantinya, kan bahaya. Iya bener banget. Nah tapi selain kita harus waspada juga nih ya ya. Kita harus waspada juga sama berita yang akhir-akhir ini lagi happening banget. Itu aku sempet agak gregetan sih dengernya. Kita mau ngomongin apa dulu sih sebenarnya? Ini loh, sekarang tuh lagi tren kayak boneka-boneka arwah. Iya spirit doll gitu ya. Jadi Menurut mereka spiritual tapi kayak apaan sih gitu. Aku ngeliatnya tuh kayak di berita, kalian belikan baju apa kayak gitu. dianggap Sekalian anak gitu iya. ya, dibeliin apa segala macam disolahin. yang mahal-mahal. Kenapa nggak sekalian adopsi anak yatim piatu sekalian? Kan sebenarnya banyak ya anak-anak yang lebih kurang membutuhkan beruntung juga. Nah, tapi kalau misalkan aku lihat thread-thread di Twitter gitu ya, ini biasanya boneka arwah ini tuh diidentikan sama katanya bawa keberuntungan, bawa rezeki, iya, meningkatkan karir dari seseorang. Jatuhnya ada yang bilang, wah ini pesugihan modern, serem banget sih dengernya gitu loh. Secara konsep sih aku ngeliatnya itu kayak jenglot tapi versi good looking. Ya nggak sih? Sebenarnya tuh mirip kayak gitu kan, ada spirit yang masuk ya kan. Jenglot versi good looking. Gue baru tahu Iya kan? Atau tuyul dimasukin ke boneka. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi kalau malam tuh boneka bisa jalan ngambil duit orang gitu. Ya Allah, Wah, kaya serem dong banget. kita. Kan Kaya. dibilangnya tadi pesugihan modern. Iya benar sih. Tapi malah jadi kayaknya kesannya musrik ya. Maksudnya kayak Iya, aduh iya, zaman nih udah makin error deh ya artis ini, dan mereka dengan bangganya ya udah memposting beberapa boneka-boneka arwah Koleksinya ya. itu gitu. Jadi kan aduh kenapa sih gitu. Iya nih, kan kalau kita lihat juga belakangan ini kan boneka arwah tuh jadi tren banget ya diperbincangkan di media sosial. Setelah sejumlah artis ternama mengadopsi dan membagikan momen saat mengasuh spirit doll melalui media sosial mereka. Apa sih sebenarnya boneka arwah dan kenapa harganya tuh bisa sampai puluhan juta? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, salah satu portal media online yaitu CNBC Indonesia berhasil mewawancarai salah satu kolektor dan penjual boneka arwah yang namanya adalah Fuji Haron. Yep. Menurut Mbak Fuji, spirit doll ini adalah boneka yang diisi dengan arwah atau roh orang yang sudah meninggal. Mereka yang mengambil dan mengasuh boneka arwah tersebut ini dikatakan bahwa bonekanya ini akan diadopsi sebagai anak. Dan boneka arwah ini juga diperlakukan kayak manusia. Gimana pendapat kalian? Apakah ada yang tertarik ya? Kira-kira tertarik nggak? Enggak. No thanks sih aku juga nih, Makasih no banyak. thanks. Mau dibilang ini gratis, enggak, makasih banyak. Apalagi ya. puluhan juta, boleh nggak mentahnya aja? Iya Ya bener, nggak sih? kita mendingan dikasih mentahnya aja, beli boneka asli aja deh gue mah Iya. ya buat temenin tidur. Kalau nggak beli apa kayak yang lain itu yang lebih bermanfaat. Iya bisa, yang apa gimana ya, mereka kan soalnya kan selebriti, selebgram, influencer, itu kan orang-orang yang role modelsnya tuh bisa dipakai dengan orang lain. Iya, Atau yang influence-nya gede influence-nya gitu ya. gede untuk orang. Apalagi nanti untuk fans-fansnya gitu kan. Jangan sampai kayak mereka tuh memberikan habit yang kurang baik gitu Iya loh. dong. Maksudnya sangat disayangkan di sini karena pada akhirnya mereka melegalkan gitu loh, kayak hal-hal yang tidak masuk nalar. Bahkan sampai ada di beberapa video kan kayak yang wawancara itu kan boneka. Enggak, ini bayi. Ini anak gue, apaan sih lo gitu, ya, sampai kayak marah-marah gitu ya. Yang semarah itu gitu loh. Kayak santai aja bro, itu boneka beneran coy, iya kan? Iya, kalau menurut mereka datangkan rezeki, kalau malah mendatangkan malapetaka. Tapi kalau misalkan di beberapa kepercayaan gitu ya, dan juga di beberapa daerah gitu di luar Indonesia, katanya tuh bisa sampai merenggut nyawa sendiri. Ngeri banget ya? Enggak kan, pada akhirnya kan aku bilang kan, mending datengin rezeki kalau tahu-tahu membahayakan buat diri kita sendiri. Iya. Karena makanya. bagaimanapun kan itu, ya anggap aja kita jadi memuja yang bukan Tuhan kan. Betul. Mempercayai sesuatu hal yang bukan Tuhan yang kita percaya, tapi menyembahnya malah jadi ke benda. Makanya nih dipikir lebih lanjut deh ya milenial ya, kalau misalkan pengen Iya, pelihara lagian boneka gini arwah deh, ya. kalau punya banyak
uang lebih, kenapa nggak langsung adopsi anak kurang mampu Atau yang nggak punya, disumbangin. atau disumbangin untuk panti-panti asuhan, dan itu lebih bermanfaat, malah rezeki kalian mungkin lebih meningkat berkali-kali Setuju. lipat. Nah, mungkin kita Gitu. lanjut dulu nih ya. Ini Yap. kenapa sih boneka arwah ini digandrungi oleh banyak artis? Apakah hobi ini sudah jadi gaya hidup baru kaum yang berduit ya kan? Untung kita nggak berduit. Iya. Jadi kita nggak ada boneka arwah nih ya kan? Karena sayang, daripada beli boneka Sayang. arwah mendingan buat yang lain. Masih mendingan beli baju, Makan, makan gitu ya kan. kan? Dan secara umum nih masyarakat Indonesia tertarik terhadap hal-hal yang mistis. Mereka yang mengadopsi dan mengasuh boneka arwah meyakini bahwa boneka tersebut bisa membawa keberuntungan dan pemiliknya ini udah merawat mereka dengan baik. Menurut Furi, boneka arwah pada dasarnya udah dididik dan akan dengan senang hati mengabdi pada tuannya. Merinding banget sih, mengabdi pada tuannya. Tapi aku setuju sih jadinya ini disebut pesugihan lebih modern, karena mereka jadinya kan bayar untuk mendapatkan uang lebih, mungkin tanpa harus kerja keras karena memelihara benda itu. Aduh, itu percaya nggak percaya sih serem banget ya. Tapi jadinya musrik nggak sih? Iya, apalagi tadi katanya dari arwah yang udah meninggal, serem banget ya. Dimasukin ke boneka Iya, itu gitu. Tahu dia Iya. jalan sendiri, kedip-kedip sendiri, nangis sendiri, gue buang tuh. Terus balik lagi pasti buang kan, no. Makanya kalau ditawarin pun gratis, mendingan enggak, makasih banyak Boleh udah nggak kata Ayu. 30 jutanya aja gitu Mentahnya kan. aja sini, mendingan buat liburan atau kemana gitu ya gitu. Kalau berbicara harga, memang spirit doll ini katanya nilainya nggak main-main, beragam sih. Ada yang ratusan ribu, ada juga jutaan. Wah, Dan beberapa bahkan katanya ada yang ratusan juta rupiah. Oh, ini udah nggak masuk akal mending sih. beli mobil nggak sih guys? Iya, atau nggak disumbangkan guys? Ke kita berdua. Iya kan dapat pahalanya gede buat kita berdua Kita kan kalau doain nanti tiap disumbang. malam. Nah, hal tersebut juga kalau kata tadi si Furi Harun Ya. gitu ya, tergantung dari model dan ukuran. Jadi kalau kalian ada niat nih buat adopsi boneka arwah ini, gimana kira-kira guys? Kalau kita berdua sih nggak mau. Oke, kita berdua udah fix kita Bye. tidak mau. Iya. Tapi ya aku tuh pernah nonton satu short movie gitu. Jadi kayak ada spirit doll yang dia ini bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi katanya ya, kalau diceritanya sih kayak ada orang tua yang dia tuh kehilangan anaknya. Aku nonton film itu deh. Iya Karena ada di kan? OTT Netflix Iya. itu, The Dolls, dan ada kayak pengasuh baru gitu yang dia Iya, bingung. iya, Dia pikir mau ngasuh anak beneran. Nggak taunya, Ternyata boneka yang diasuh. Aduh, Ada-ada aja orang zaman sekarang ya. gue juga ada kepikiran film yang itu tuh. Iya kan, iya kan. Aduh, seru banget sih. Ya udah, itu aja deh tadi ya, udah cukup. Aku merinding soalnya kayak mau lama-lama ngomongin tentang spirit doll tuh jadi gimana gitu Enggak, ya. kita penakut dua-duanya ya. Udah ya. Gue kalau langsung kepikiran gambar boneka Chucky tuh nggak lo? Sama kayak gitu kan. Iya, Udah kayak pegang pisau Malam-malam gitu tuh kan. ngebunuh tuannya sendiri. Aduh. Enggak, udah cukup yuk kita. Oke deh. Kita tutup segmen ini, nanti kita akan balik di next segmennya lagi. Kira-kira kita mau games apa ya? Apa ya? Apa ya gitu kan. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita kembali lagi di segmen akhir Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasanya kita di segmen akhir ini bakal seru-seruan bareng. Aku sama Nuke akan Main games. Dari Basah-basahan. yes dong, tapi ya nggak ada air di sini, tenang Ini aja. bukan basah-basahan yang kita mandi-mandi air ya, tapi basah di sini saya bener atau salah Bener sih atau gitu. salah. Dan kalau gagal nanti yang skora paling rendah ya akan ada hukuman. Waduh, Iya. hukumannya jalan jongkok keliling kantor, enggak ya? Oh, itu mah suruh Ayu, Oh, kebisaannya Ayu itu dia. Suruh Ada orang- kru kita iya. hobinya lari muterin gedung, Tapi jongkok. turun tangga naik gitu. Nanti kita suruh lari tapi jongkok. Iya, ini udah siap banget nih, ya kan? Biar kurus, dia katanya mau diet Ah, kan. ah, siapa tahu kan habis itu dapet jodoh. Iya, kan? padahal biasanya dia kalau kayak gitu hukuman. Karena salah mulu aja gitu. Karena salah mulu, ini bisa aja. Dayu langsung tim redaksi kita bisa sebutkan yang pertama langsung apa kira-kira pertanyaannya? Oke, di sini terdiri dari 20 pertanyaan. Banyak ya. Beneran? Iya, betul 20. Iya, Banyak kreatif banget nih tim ya. kita ya. 20, Mbak. Agak berlebihan ya. Terus. Mungkin akan nanti ditanyakan beberapa dari 20 pertanyaan. Mungkin 3 aja lah. bisa Oh. semua. Ya kita sih maunya satu aja cukup. Gimana dong tuh? 3 aja, kayak sweet gitu. Iya. Sweet 3 kali. 3 kali. Yang kalah nanti hukumannya
pantun ya, yang kalah. Cakep. Oke, Lanjut. oke, langsung ya. Lanjut. Soal nomor 1. India menjadi negara dengan penduduk yang paling padat di dunia. 1, 2, 3. Padat ya? Apa? Cina. Iya, Cina. Tiongkok. Ya, jawabannya salah. Tiongkok. Iya, setahu gue Cina tuh masih the best. Nomor Iya, 1. Cina, India, Indonesia. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Albert Einstein merupakan ilmuwan yang memperkenalkan tentang teori evolusi, benar atau salah? Sama dengan MC kuadrat. Albert Einstein. Ya kan? Tuh Jawabannya Darwin adalah- yang evolusi tuh, bukan Albert. Jawabannya adalah selanjutnya. Mona Lisa merupakan sebuah lukisan dari hasil karya Leonardo da Vinci, benar atau salah? Benar maksud gua. Salah angkat gua. Nggak boleh, udah. Iya deh, iya. Tenang. Gua Siapa tahu gua yang terima. salah. Gua udah biasa Siapa tahu digituin. gua yang salah. Iya, udah. Slow. Seneng banget lo. Enggak apa-apa gua sih. Giliran gue yang salah angkat. Iya, enggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Oke, Tadi apa jawabannya? jawabannya adalah benar. Iya, udah lanjut. Vietnam menjadi negara ASEAN yang tidak pernah dijajah, benar atau Oh. salah? 1. Jawabannya adalah Oh, salah ya, pernah ya. Jajah siapa sih? dijajah Thailand. Oh, Ya lah, deket. dijajahnya enggak jauh-jauh dong, Iya. tetangga. Salah dua-duanya ya. Oke, salah. Yang nggak pernah dijajah siapa? Jepang pernah. Jepang tuh mah pernah. jelas. Udah. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Gue bikin ini aja ya, bikin isu aja gue ya. Samudra Pasifik menjadi samudra terluas di dunia, benar atau salah? Ya, jawabannya benar. 1 poin untuk masing-masing. Nomor 6, patung Liberty terletak di kota New York, benar atau salah? Jawabannya benar. Nomor 7, kadal adalah hewan yang tidak termasuk dalam kelompok mamalia, benar atau salah? Mamalia tuh melahirkan kan? Ya, Kadal kan jawabannya benar. betelor. Nomor 8, daratan yang menjorok ke laut disebut tanjung, benar atau salah? Semenanjung bukan sih? Tanjung. Ya, yang benar jawabannya adalah Kanuke. Jawabannya benar. Lalu nomor 9, wanita pemenang Nobel pertama di dunia adalah Margaret Mead. Jawabannya benar atau salah? Yang benar jawabannya Kak Ayu. Karena jawaban yang benar adalah Mary. Gue gak kenal itu. Mary. Gak ke situ wawasan gue. Gue sebenarnya nggak tahu siapa yang pertama, tapi dia bukan yang pertama. Gue taunya itu. Nomor 10, ilmuwan yang menemukan elektron adalah J.J. Thomson. Benar atau salah? Salah. Yang benar Kak Ayu. Jawaban yang benar adalah Chandra. Iya, gue nyogok nih UN-nya. Oke, soal nomor 11. Negara Amerika Serikat dijuluki sebagai negara Paman Sam. Benar atau salah? Gak tahu deh. Paman Sam benar. Ya udah, apaan sih? Oh, lu yang ragu sih. Yuk, nomor 12. Sasando adalah alat musik khas dari daerah NTB. Benar atau salah? Benar deh. Gue Yang benerin benar, aja deh. Kayu. Manado bukan sih Sasando? Enggak, yang benar dari NTT. Oh, NTT Iya, dia ya? tuh Nusa Tenggara Gua yang tapi salah. apa ya gitu. Enggak, gue berarti laki. Gue lak. Dan nomor 13. Tifa adalah alat musik tradisional Apa? khas Papua. Tifa. Kayak nama Tifa. teman gue, Tifa. Tifa alat musik khas Papua. Benar atau salah? Ya udah benerin aja deh. Kayaknya sih. Yang benar kamu ke Oh, benar. Tif. Yeay. Pantun. Jalan-jalan. Tar dulu. Kamu Prancis, aku Belgia. Cakep. Kamu yang manis, sini aku bikin bahagia. Iya. Mantap. Ini Agak peres ya, Bo, tapi agak biar. keras. Biasanya yang jago-jago ngerayu tuh masih single tuh. Iya, tapi nggak dapet ya. Ngerayu doang tapi gitu kan. Belum gitu. Jadi yang masih single juga loh jadi Iya. promosi. Iya, nggak apa-apa ya kan. Siapa tahu.
ya kan. Promosi plus diskon gak nih? Nah jangan dong, masa jangan. diskon tambah mahal lah makin hari ya nggak sih? Oke, kalau kayak gitu tadi gamesnya udah kita mainkan. Mudah-mudahan Indonesia, milenial semuanya terhibur sama Amin. kita di episode kali ini. Kita masih mau bahas yang lain tapi waktunya udah habis ya. Nanti berarti kita akan bertemu lagi di next episode. Pasti dong, makanya nih ya milenial semuanya jangan kemana-mana, tetap pastiin sama kita terus di episode selanjutnya. Cuma di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nuka Azita pamit undur diri. Dan aku Ayu Rahmawati, pasti tetap saksikan Mata Milenial Yap. Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.